Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat. Oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 22 April 2024. Semoga sabda Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi ini menjadi pandu kita untuk berjalan sertanya di sepanjang hari ini. Saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 1 ayat 24 sampai 33 demikian. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Curiga kepada Allah. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah kita berpikir apa gunanya mengingat-ingat kesalahan yang pernah kita buat? Apakah tidak lebih baik yang kita ingat adalah yang baik-baik saja? Mengapa kegagalan harus diingat-ingat? Apakah ada pentingnya dan gunanya bagi kita? Saudara-saudara, dalam teks yang kita baca pagi ini adalah cerita ulang masa yang suram umat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian. Ini adalah pidato-pidato terakhir Musa atau wasiat-wasiatnya. Karena Musa tahu semakin dekat waktunya ia akan menghadap Allah dan ia tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya pada wasiat-wasiat ini Musa mengingatkan kembali kegagalan-kegagalan dan yang buruk serta kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Saudara, wasiat biasanya sangat didengarkan atau diperhatikan. Musa menceritakan ulang pengalaman perjalanan orang Israel di padang gurun. Sebenarnya lebih tepat disebut perjalanan kegagalan di padang gurun. Sebab perjalanan yang amat panjang ini, yang seharusnya bisa ditempuh dalam perjalanan yang relatif pendek, tetapi mereka harus menggapai 40 tahun oleh karena kegagalan-kegagalan demi kegagalan yang mereka lakukan di padang gurun. Dimulai dengan peristiwa Kades Barnea, seperti yang diceritakan di dalam Bilangan pasal 13-14. Perihal bagaimana Musa harus kecewa melihat orang-orang Israel yang gagal mengikuti Tuhan. Mengapakah harus dicatat kembali? Pertama-tama, sebab Musa melihat peristiwa ini lebih penting daripada peristiwa-peristiwa lainnya. Mengapa? Bukankah lebih jahat perbuatan bangsa Israel ketika menyembah anak lembu emas di bawah gunung Sinai? Jawabannya adalah karena pemberontakan Kades Barnea menyebabkan Israel kehilangan segenap satu generasi
dan menyia-nyiakan 40 tahun perjalanan. 40 tahun kemudian generasi baru Israel harus mulai sadar dari Kades Barnea melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Musa mendakwa mereka dengan dosa yang menjadi kesalahan mereka dalam kesempatan ini. Meskipun orang-orang yang sedang berhadapan dengan dia sekarang ini adalah angkatan baru, namun ia menimpahkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang mereka. Kamu menentang dan kamu menggerutu. Sebab banyak dari antara angkatan ini sudah ada pada waktu itu, meskipun mereka berusia di bawah 20 tahun dan mungkin terlibat dalam kerusuhan itu. Selain itu, yang lainnya mewarisi keburukan-keburukan nenek moyang mereka dan menderita karenanya. Saudara-saudaraku, karena itulah Musa mengatakan, ketidaktaatan dan pemberontakan melawan hukum Allah. Kamu tidak mau berjalan di sana, kamu menentang. Di ayat 26. Menolak perkenanan-perkenanan Allah adalah benar-benar memberontak terhadap wewenang Allah. Berikutnya penghinaan-penghinaan yang menyakitkan terhadap kebaikan Allah. Mereka dengan hina menyangka di ayat 27, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir. Apalagi yang lebih tidak masuk akal, lebih jahat dan lebih mencela Allah selain perbuatan ini, mencurigai Tuhan bahwa Allah membenci kita. Mana ada Allah yang membenci umat-umat ciptaan yang disayanginya? Bukankah mereka keluar dari tanah Mesir karena Tuhan tak ingin mereka menderita di sana? Selanjutnya, hati yang tidak percaya mendasari semua ini. Ayat 32, Musa menekankan sekali lagi, karena kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Semua ketidaktaatan pada hukum-hukum Allah dan ketidakpercayaanmu akan kuasa dan kebaikannya mengalir dari ketidakpercayaanmu terhadap firman-Nya. Sungguh menyedihkan keadaan kita apabila Allah yang maha benar dan kekal tidak dapat kita percayai. Itulah sebabnya Musa menganggap penting peristiwa ini disampaikan kembali dan diingatkan kembali kepada generasi yang baru ini, kepada umat-umat Tuhan yang akan berjalan melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, apakah yang membuat kita tak mampu mengalami janji-janji Tuhan? Karena ketidaktaatan kita dan ketidakpercayaan kita. 10 pengintai mengatakan bahwa orang-orang Kanaan besar dan tinggi, dan ada orang enak yang terkenal sebagai orang-orang raksasa. Persoalan ini dilihat lebih besar daripada kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, membuat hati umat menjadi tawar dan tetap tidak mau maju. Walau Musa dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka seperti yang dilakukannya di Mesir. Saudara sekalian, ternyata salah satu alasan kenapa umat tidak percaya pada Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan adalah karena banyak umat yang curiga bahwa semua yang dilakukan Tuhan adalah untuk memusnahkan mereka. Kita tidak tahu alasan kenapa mereka mencurigai kebaikan Tuhan, tetapi itulah yang terjadi. Walau berkali-kali Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya, umat tetap juga tidak percaya karena memang mereka tidak percaya kepada Tuhan yang mempunyai niat baik untuk mereka. Saudara-saudaraku, selama perjalanan hidup kita, bagaimana dengan kita? Di masa lampau sampai hari ini, sampai pagi ini, apakah banyak kebaikan Tuhan yang telah kita terima? Mengapakah ketika kita menghadapi kesulitan, kita juga mencurigai bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mengasihi kita? Ingatlah bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Kita harus percaya akan firman Tuhan yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percayai dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kita dan merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ia bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun yang kita rasakan sulit, bahkan yang kita anggap tidak baik. Tapi Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka saudara sekalian, apapun yang terjadi sekarang ini yang saudara hadapi, marilah kita belajar untuk percaya. Janganlah curiga kepada Allah bahwa Allah tidak mengasihi kita.
Percayalah akan kebaikan Allah yang bekerja dalam segala perkara untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau mencatatkan kegagalan-kegagalan umat-umat-Mu di masa lampau bagi kami. Kami baca pagi ini, Tuhan perdengarkan kembali lagi kepada kami. Supaya kami dapat belajar bahwa dalam segala situasi, ternyata kebaikan Allah tetap nyata. Ampuni karena kadang-kadang kami mencurigai Tuhan. Engkau tidak melihat kami, Engkau tidak berpihak kepada kami, Engkau tidak bekerja atas hidup kami. Engkau meninggalkan kami. Sehingga kami tak mampu melihat segala janji-janji baik-Mu yang Engkau rancangkan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami belajar percaya. Tolonglah kami supaya kami belajar taat. Dan sungguh-sungguh percaya bahwa masa depan kami adalah masa depan yang baik di dalam tangan-Mu. Engkau terus bekerja sampai detik ini. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami akan melanjutkan perjalanan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Biarlah firman-Mu yang akan menolong kami, memandu kami. Ingatkanlah kami supaya hati, pikiran, jiwa kami tertuju kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dan terus merancangkan yang baik bagi kami. Sehingga kami belajar percaya sepenuhnya kepadamu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, yakinkan mereka tentang perkataan-perkataan-Mu pagi ini. Bahwa Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Engkau melakukan segala kebaikan untuk kami. Dan merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kami di masa datang. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu pagi ini. Sertailah kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.